J-20, Mighty Dragon, pesawat milik China yang disiapkan untuk menandingi F-22 Raptor. Halo para wadewers dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Mas Fajar, di channel Wadew Sanjaya. Channel di mana kita belajar dan membahas informasi-informasi tentang pertahanan, militer dan alutsista Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan kalian sukses, dan semakin banyak rejeki, segera dapat jodoh, serta cita-cita kalian bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum itu guys, bagi para wadewers yang baru saja mampir di channel Wadew Sanjaya, jangan segan-segan untuk klik tombol subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel Wadew Sanjaya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Saya sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Tanpa kalian, channel ini bukan apa-apa. Oke guys, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang kabar J-20, Mighty Dragon, pesawat milik China yang konon katanya disiapkan untuk menandingi F-22 Raptor. Ada apa gerangan? Bagaimana video sekampretnya? Yuk, mari kita simak. Bicara soal alutsista, tak lengkap rasanya jika tidak membahas alutsista made in China. Saat ini China menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia dengan nomor urut 3, sementara peringkat pertama ada Amerika, menyusul di tempat kedua ada Rusia. Tempat keempat ada India, serta menutup peringkat 5 besar ada Prancis. Peringkat ini adalah versi Global Firepower. Salah satu alutsista yang akan kita bahas kali ini adalah jet tempur dengan kode J-20. Pihak pemerintah China menamakannya Weilong, namun beberapa media sering menyebutnya sebagai Mighty Dragon. Sering dipandang dengan produk KW oleh banyak masyarakat kita. Nyatanya di bidang alutsista, mereka kini bisa mandiri dan berhasil membuat pesawat siluman. Mari kita mulai pembahasannya. Sejarah. Proyek pengembangan jet tempur generasi kelima ini sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 1990-an dengan kode JXX, namun proyek ini baru digarap secara serius pada tahun 2008. Waktu itu datang proposal penawaran dari Chengdu Aerospace Corporation, yang bernama Proyek 718. Selain itu ada juga proposal yang lebih besar dari Shenyang, akan tetapi pihak PLAFF, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat lebih memilih proposal dari Chengdu. Setahun kemudian, proyek ini disetujui dan mulai masuk masa produksi. Pada tahun 2009, seorang pejabat senior PLAAF mengungkapkan bahwa penerbangan pertama diharapkan pada periode tahun 2010 sampai tahun 2011, dengan tanggal masuk layanan pada 2019. Setelah itu pesawat ini pun kemudian diberi kode nama J-20. Pada tanggal 22 Desember tahun 2010, Purwarupa J-20 yang pertama menjalani taksi tes, menghidupkan mesin dan menjalankan pesawat di landasan di luar Chengdu Aircraft Institute Design. Kemudian J-20 melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 11 Januari tahun 2011, dan secara resmi diumumkan pada pameran penerbangan dan Dirgantara Internasional China 2016. Beberapa perubahan dilakukan, termasuk intake dan lapisan siluman, stilt baru serta stabilisator vertikal yang dirancang ulang pada tahun 2014. Purwarupa pertama ini menggunakan mesin AL-31F buatan Liuka kini berubah nama jadi Saturn. Dari Rusia, mesin ini juga digunakan jet tempur Su-27, Su-30 MKK dan Shenyang J-11. Pada Oktober tahun 2017 rancangan terbaru J-20 telah diselesaikan, dan siap untuk produksi massal serta siap tempur. Memasuki Januari tahun 2019, varian baru dengan kursi ganda dari J-20 sedang dalam pengembangan untuk digunakan dalam pemboman taktis, peperangan elektronik, dan peran serang kapal induk. Pada November tahun 2019, J-20 yang dicat dengan lapisan kuning terlihat dalam pengujian penerbangan oleh pengamat pertahanan di fasilitas manufaktur Chengdu Aerospace Corporation. Pesawat terbaru ini dilengkapi dengan mesin WS-10 Taihang buatan Shenyang, dengan nozzle afterburner bergerigi untuk meningkatkan kemampuan siluman. Spesifikasi, pesawat ini mengusung bentuk sayap delta, sayap yang menyerupai bentuk segitiga, sama seperti yang dipakai oleh F-22 Raptor.
Untuk versi J20, ditambahkan sayap kecil pada bagian depannya. Dirancang dengan bentuk tajam dan meruncing serta material khusus untuk stealth mode, tidak disebutkan material apa yang dipakai. Tapi menurut pihak Chengdu, material ini akan mendukung aksi siluman J20. Varian ini dirancang untuk menandingi F-22 Raptor milik Amerika. Pihak China juga sudah mempersiapkan senjata buatan mereka sendiri untuk mendukung misi J20. Beberapa di antaranya adalah rudal jarak pendek PL-10. AAM, rudal jarak menengah PL-12 AAM, rudal udara ke udara jarak jauh PL-15 BVR AAM, rudal udara jarak jauh PL-21 AAM, serta bom berpemandu presisi yang diberi nama LS-6. Salah satu senjata andalan dari J20 adalah PL-15, merupakan rudal udara ke udara berdaya jangkau 300 km, sedangkan rudal andalan Amerika Serikat yaitu AIM-120 DAMRAAM hanya memiliki jangkauan 180 km. J20 sendiri mampu meluncurkan 4 rudal P-15 yang disimpan pada rak internalnya. Pengembangan PL-15 sebenarnya sudah dikhawatirkan oleh Panglima Komando Tempur Udara AS, Jenderal Herbert Carlyle tahun 2015 lalu. Ia mengatakan, rudal baru yang bernama PL-15 dengan jarak jangkaunya yang sangat jauh, dapat mengalahkan rudal buatan AS. Rudal hasil pengembangan mandiri China ini juga punya jarak jangkauan lebih jauh dibandingkan MBDA Meteor, buatan Eropa, dan rudal Rusia K-37M. Kemudian pada bagian hardpoint cantelan pada sayapnya, J20 mampu membawa 4 buah tangki drop. Di mana tangki ini berfungsi sebagai tangki bahan bakar eksternal. Bagian hardpoint pada sayap ini juga bisa dipasangi dengan beberapa rudal jika memang diperlukan, konsekuensinya pesawat tersebut akan kehilangan fitur silumannya. Karena harus membawa senjata internal serta eksternal yang banyak dan berat. Para pengamat militer menyebut hal tersebut sebagai beast mode, karena pesawat mengurangi fitur silumannya dan menggantinya dengan beberapa tambahan senjata. Hal ini juga diterapkan pada pesawat F-35, untuk beralih ke beast mode, F-35 harus rela mengurangi fitur tak terlihatnya. J20 memiliki panjang 20,4 meter, rentang sayap 13,5 meter, dan berat 19.391 kg. Serta memiliki berat lepas landas maksimal 37.013 kg. Pesawat dengan mesin ganda ini memakai mesin WS-10B turbofan afterburning. Selain itu versi terbarunya memakai tipe Shenyang WS-15 tahap pengembangan dengan afterburner. Mesin yang dipakai oleh J20 mampu menembus kecepatan maksimum Mach 2, dengan jangkauan mencapai 6.000 km. Untuk sistem radar yang digunakan adalah jenis 1475 KLJ-5 AESA Active Electronically Scanned Array. Sistem ini akan memindai dan mengirim data target ke sistem kontrol penembakan. Kemudian ada sistem fly-by-wire FBW, yang dilengkapi dengan sistem kontrol penembakan dan sistem manajemen mesin. Di samping itu, J20 juga dilengkapi Diverterless Supersonic Inlet DSI. Sistem penargetan elektro-optik EOTS 86, serta sistem pencarian dan pelacakan inframerah EORD-31. Kabar menjiplak F-22 Raptor. Selain muncul dengan kehebatannya, pesawat ini juga datang dengan kabar kurang sedap. Pada tahun 2011 dikabarkan bahwa 2 agen spionase China ditangkap oleh Amerika atas tuduhan pencurian data F-22 untuk pihak Chengdu. Berita tentang pasangan Hui Shengzhen, 45 tahun, yang dikenal sebagai Charlie, dan Huan Lingchang, 41 tahun, yang dikenal sebagai Alice, dulu sempat menjadi isu spionase paling panas di dunia maya. Namun kasus spionase ini tak pernah jelas kebenarannya, sama seperti warna seragam sekolah anak SMA. Yang berwarna abu-abu, kasus ini pun tak pernah diungkapkan ke publik lagi pada akhirnya. Sementara pihak China sendiri tidak mau menanggapi kabar tersebut pada waktu itu. Jika dilihat sekilas, kedua pesawat ini terlihat mirip. Yang menjadi pembeda antara F-22 dan J-20 adalah dimensi bodinya, di mana J-20 terlihat lebih panjang. Selain itu J-20 memiliki sayap kecil di depan sayap utamanya, di mana sayap ini juga dikenal sebagai canard. Praktis hanya tersisa tampang depannya saja yang mirip. Pesawat ini mulai beroperasi pada Maret tahun 2017, dan memulai fase pelatihan tempur pada September tahun 2017. Pihak China kemudian membentuk unit tempur J-20, pertama dibentuk pada Februari tahun 2018.
J-20 termasuk pesawat tempur siluman generasi kelima yang dioperasikan ketiga di dunia setelah F-22 dan F-35. China menyusul sang mentor Rusia dalam pengembangan pesawat siluman, di mana sang mentor saat ini masih fokus dengan proyek pengembangan Su-57 yang didapuk sebagai pesawat siluman negeri beruang merah ke depannya. Untuk biaya pembuatan dan pengembangan pesawat ini menghabiskan dana mencapai $4 Amerika Serikat 40 sen miliar. Harga yang ditawarkan China untuk jet tempur generasi kelima ini untuk per unitnya mencapai $110 juta Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan F-35 yang masuk generasi low-end dari pesawat generasi kelima milik Amerika, harganya terpaut cukup jauh. Di mana F-35 dibanderol $500 juta Amerika Serikat per unitnya. Menurut media Rusia, J-20 saat ini masih menggunakan mesin tipe lama, namun jika sudah dipasangi mesin baru yaitu turbofan WS-15. Harga pesawatnya akan naik sekitar $10 Amerika Serikat saja. Pakistan menjadi negara terdepan yang menaruh minat pada J-20, mengingat banyak alutsista mereka adalah buatan China. Hubungan China-Pakistan memang cukup dekat, di mana mereka juga mengembangkan pesawat tempur bersama. Pihak NATO memberi nama kesayangan, Black Eagle, untuk J-20, sementara banyak media lain di dunia memberikan julukan dalam versi bahasa Inggris yang bernama Mighty Dragon. Menarik melihat kiprah J-20 ke depannya. Akankah pesawat yang memiliki nama lokal Weilong, naga yang perkasa, benar-benar perkasa, dan bisa menyaingi F-22 dan F-35 buatan Amerika? Menurut Agan gimana? Jangan lupa komen di bawah nanti ya, tentang pendapat kalian. Bagaimana guys menurut kalian, tentang kabar J-20, Mighty Dragon, pesawat milik China yang konon katanya disiapkan untuk menandingi F-22 Raptor. Sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini, dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk klik tombol subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel Wadil Sanjaya, dan tentunya supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Wadowers. Silahkan kalian diskusikan di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini, dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk klik tombol subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel Wadil Sanjaya, dan tentunya supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Wadowers.